Hai, welcome to my channel. Buat kamu yang baru aja bertamu di channel ini, thank you so much. Perkenalkan, namaku Saiful Islam. Aku seneng banget sharing tentang sosial media, digital marketing, dan productivity. Hopefully apa yang aku sampaikan lewat konten-kontenku bisa ngasih manfaat buat kalian semua. So, jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar kita bisa saling terkoneksi lewat konten yang aku bikin. Dan di konten kali ini aku seneng banget karena bakal membahas satu platform yang jumlah usernya itu jauh lebih sedikit daripada Instagram ataupun TikTok. Tetapi platform ini punya potensi yang luar biasa yang banyak orang belum aware. Apa itu? LinkedIn. Aku aktif di LinkedIn itu kayaknya udah sekitar 2 tahunan. Sering upload konten juga di sini seputar digital dan cukup banyak peluang baru datang dari platform ini. Mulai dari ngisi materi, dapat klien untuk agensi, tawaran kerja full time, dan lain-lain. Nah, satu hal yang masih disayangkan adalah banyak user LinkedIn tidak bisa memaksimalkan platform ini dengan baik. Optimasi profil masih asal-asalan, tidak aktif berinteraksi sama user lain, bahkan nggak pernah ngonten sama sekali. Padahal, yang namanya sosial media itu ya tempatnya ngonten dan berinteraksi. Nah, di konten kali ini kita bakal belajar bareng gimana caranya mengembangkan akun LinkedIn dari nol, supaya kalian bisa memanfaatkan platform ini untuk banyak hal, termasuk untuk peluang karirmu. Pertama yang harus kalian lakukan adalah mengaktifkan mode kreator. Ketika kalian baru daftar LinkedIn, akun kalian masih berada di mode basic, jadi kalian harus merubahnya ke mode kreator terlebih dahulu. Apa bedanya mode basic sama mode kreator? Banyak banget. Kalau akunmu udah jadi mode kreator, banyak sekali fitur yang bisa diakses seperti data analytics, customize profile, dan masih banyak lagi. Cara mengaktifkan mode kreator itu mudah banget. Kamu masuk ke profile akunmu, scroll sedikit ke bawah, di bagian resource ada bagian creator mode. Kalian klik aja terus klik turn on. Udah segampang itu. Setelah mengaktifkan creator mode, PR-mu belum selesai. Kalian masih harus optimasi profilemu. Profil itu seperti rumah, harus dirapiin, dekorasi kalau perlu, dan jangan sampai berantakan. Supaya kalau ada tamu berkunjung ke rumahmu, mereka akan merasa lebih nyaman. Nah, optimasi profil seperti apa yang harus dilakukan supaya LinkedIn kalian lebih profesional dan bagus? Biar lebih mudah, aku bagi menjadi 2 aspek. Satu, optimasi basic meliputi foto profile, banner, nama, headline, dan summary. Yang kedua, optimasi tambahan meliputi experience, education, dan license and certification. Pasti kalian bingung? Jangan khawatir, kita coba breakdown satu persatu. Optimasi basic yang pertama adalah foto profile. LinkedIn itu sangat berbeda dengan sosial media yang lain. Kalau kamu main di TikTok, Instagram, atau Facebook, foto profile yang kalian gunakan bisa bebas apa aja. Mau foto selfie sama kucing, foto pantai, foto bareng pacar misalnya, it's no problem. Tapi kalau di LinkedIn, nggak boleh asal. Kalian harus menggunakan foto yang profesional. Kriteria foto profesional itu seperti apa? 1. Angle-nya proporsional, jadi bisa terlihat wajahnya secara jelas. 2. Resolusinya tinggi, jadi fotonya nggak pecah. 3. Fotonya sendirian, bukan foto berdua sama pacar atau sama teman. Next, optimasi basic yang kedua adalah banner atau header. Ini tips dariku, kamu bisa memanfaatkan header untuk memperkuat personal brandmu. Misalnya kamu seorang digital marketer, ya kasih header yang berhubungan sama digital marketing. Optimasi basic yang ketiga, nama. Ini mudah banget, nggak perlu aku jelasin panjang lebar, cukup kasih nama asli kamu aja, jangan nama samaran atau nama alay, nggak boleh. Optimasi basic keempat adalah headline. Di optimasi ini kamu perlu fokus dan perhatikan. Kalimat di headline ini punya 2 peran. Yang pertama, sebagai keyword yang memungkinkan orang lain mencari akunmu di pencarian LinkedIn. Contoh misalnya, ada manajer perusahaan A lagi mencari kandidat konten kreator di LinkedIn. Terus dia nyari kolom pencarian dengan kata kunci content creator. Nah, orang-orang yang muncul di halaman manajer tersebut adalah user LinkedIn yang headline-nya content creator. Jadi misalnya kamu menambahkan headline content creator, akunmu akan berpeluang ditemukan oleh manajer tadi. Paham ya? Nah, peran yang kedua adalah memudahkan user lain untuk mengenali kamu itu siapa.
keahliannya apa, profesinya apa. Makanya yang harus kalian lakukan adalah tambahkan headline sesuai dengan profesi, ketertarikan, dan keahlianmu apa. Misal, kamu seorang yang jago jualan dan punya pengalaman di situ, ya tulis aja sales. Tapi kalau misalnya kalian fresh graduate, belum punya pengalaman apa-apa, enaknya ditulis apa ya? Nah, kalau kalian kondisinya fresh graduate, tulis aja profesi yang kalian inginkan. Misalnya, digital marketer, graphic design, ataupun yang lain. Next, optimasi basic yang kelima adalah menulis summary atau ringkasan. Summary digunakan untuk menggambarkan kamu itu siapa secara singkat dan umum. Kalian bisa menambahkan kalimat yang menjawab pertanyaan. Siapa kamu? Skillnya apa aja? Pernah terlibat project apa aja? Punya achievement apa aja? Oke, itu optimasi basic yang bisa kalian lakukan untuk mempercantik profilmu. Tapi ini belum cukup. Kalian masih harus melakukan optimasi tambahan, yaitu add education, experience, dan license and certification jika ada. Pertama, education. Nggak usah menambahkan riwayat pendidikan yang terlalu jauh, TK, SD, SMP, itu nggak perlu. Cukup tambahkan 2 riwayat pendidikan terakhir. Kedua, experience. Experience ini ada 3, organisasi atau komunitas, pekerjaan, ataupun internship. Tambahkan nama instansi, posisi yang pernah kalian duduki, durasi pengalaman, sama skill apa yang kalian dapatkan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Misalnya leadership, team building, time management, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah license and certification. Ini opsional aja. Jika ada, kamu bisa menambahkan sertifikasi yang kalian punya. Misalnya advertising, digital marketing, human developing, ataupun yang lain. Oke, udah cukup panjang videonya, tapi ini belum selesai. Habis ini aspek yang paling seru bakal kita bahas. Biar makin fokus, kalian bisa ambil teh atau kopi dulu dan coba subscribe channel ini biar kita bisa sama-sama belajar. Mengaktifkan mode kreator udah, mengoptimasi profile juga udah. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian yang sangat menyenangkan. Apa itu? Membuat konten. Di sosial media manapun, konten is very important. Akun sosial media nggak mungkin berkembang kalau nggak aktif memposting konten. Konten ini yang bisa mempertemukan akun kita dengan akun yang lain, yang pada akhirnya bisa menciptakan peluang dan kesempatan baru. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya membuat konten yang efektif di LinkedIn? Ada 3 hal yang mau aku bagiin agar kontenmu lebih efektif untuk mengembangkan akun LinkedIn-mu. Pertama, pastikan kalian memposting konten sesuai sama keahlianmu. Kesalahan yang sering dilakukan sama kreator di LinkedIn adalah terlalu banyak topik yang dibahas di akunnya. Alhasil, audiens jadi bingung sebenarnya akun ini pembahasannya apa sih? Tips dari aku, pastikan kalian memposting konten yang spesifik sesuai sama keahlianmu. Kalau keahlianmu sebagai digital marketer, berarti konten yang kalian post ya seputar digital marketing. Kasih tips and triknya, pengalamanmu di dunia digital marketing, bahas tools digital marketing, dan lain-lain. Kalau pembahasanmu spesifik seperti digital marketing, pada akhirnya audiens yang terbentuk adalah orang-orang yang tertarik belajar tentang digital marketing. Selain itu, orang-orang juga akan lebih mudah mengenalimu sebagai expertise di bidang ini. Kedua, perbanyak konten edukasi berbentuk carousel. In my experience, selama beberapa tahun konten di LinkedIn, aku udah coba beberapa format konten, artikel, video, foto, dan tulisan, bahkan edukasi berbentuk carousel. Dari banyaknya format konten yang aku bikin, yang paling banyak engagementnya adalah konten edukasi dengan format carousel. Hal ini sangat berbeda dengan format konten di sosial media lain yang cenderung lebih suka video pendek. Nah, buat kamu yang belum tahu konten carousel itu seperti apa, jadi format konten tulisan yang digabungkan dengan desain yang bisa digeser-geser. Biasanya pembahasannya nggak terlalu detail seperti artikel, tetapi isinya udah bisa menggambarkan secara umum. Nah, konten carousel di LinkedIn itu bentuk file yang diupload, nggak seperti di Instagram ya. Kalau di Instagram bentuknya gambar, PNG atau JPEG, tetapi kalau di LinkedIn bentuknya PDF. Jadi kalau hasil desainmu formatnya gambar, kalian bisa convert dulu ke PDF melalui website seperti I Love PDF. Ketiga, konsistensi is key. Gak hanya di LinkedIn aja, di semua sosial media juga butuh skill yang satu ini. Kelihatan sepele, tapi sebetulnya susah banget pengaplikasiannya. Untuk menumbuhkan akun LinkedIn dengan cepat, kalian harus punya konsistensi yang tinggi. Harus mau upload konten 1 kali dalam 1 hari. Semakin
banyak konten yang kalian upload, semakin besar peluang akunmu dilihat oleh banyak orang. Makanya usahakan one day one post. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga nggak kepanjangan dan semoga kalian bisa mengambil manfaat dari konten ini. Jangan sungkan untuk share konten ini ke temanmu. Dan kalau ada yang masih bingung, bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Sekian, thank you for your attention. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam produktif. Oh iya, hampir lupa. Kalau kalian pengen belajar tentang cara mengembangkan akun Instagram dengan cepat, kalian bisa tonton video yang satu ini. See ya.